Ini lo berapa? Suaranya Chef. Astagfirullah. Maaf. Ini beda dengan yang di sana. ASMR. Oke. Gak ada. Oke. Udahlah buka lah. Apanya? Hah? Pintunya atau apanya? Udah mulai kan? Oh. Udah jalan. Hai ini. guys, kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran Tak lagi sejalan dengan hati gini. Ya, hati. Oke, balik lagi di podcast Relung Hati dan kita hadirkan suasana baru. studio baru. Studio baru, Suasana baru, orangnya jangan yang baru. Oke, orangnya tetap ini aja. Iya. Iya dong. Nanti kalian kangen aku kalau ada orang baru. Oh. Enggak sih sebenarnya. Kepedean aja dulu. Oh iya dah. Iya, kita harus pede dulu guys. Mau gimana pun tuh kita harus pede dulu. Kayak yang mau kita bahas di hari ini temanya Apa itu? personal branding. Iya, personal branding. Perlu nggak sih sebenarnya personal branding itu? Aku pribadi perlu sih mas. Emang berarti kamu selalu ini ya? Ini kayak 7 poin banget ya langsungnya. Kamu perkenalin dong studio baru kita di mana gitu. Jangan dong, nanti tiba-tiba ada yang ngirimin aku santet gitu ke sini. Mana ada santet lewat pos alamat, gila. Gila lama-lama nih anak beneran. Enggak, betul, lu belum hafal kan studio ini alamatnya di mana? Udah? Mananya, Bah? Enggak. Aku tadi pakai Google Maps masian. Apalagi ada ditutup-tutup kan jalannya. Ada TPS itu. Iya. Aduh, Tempat mana, pemungutan suara. Ember. Ya besok berarti kita coblos. Kamu nyoblos nggak besok? Nyoblos pagi atau? Ya kan sampai siang. Lah ya, pagi atau siang? Malam aja deh. Astagfirullahaladzim. Loh, kok bisa? Ya berarti kan golput. Makanya aku istighfar. Kan malam nggak ada. Astagfirullahaladzim gitu, nggak boleh golput maksudnya itu mas. Ada. Apa? Yang di Terawas malam biasanya coblosannya. Loh, emang beda daerah, beda waktu nyoblos kah? Enggak tahu sih. Oh, lah itu kok tadi bilang gitu? Enggak tahu. Nino. Oke, but it's so personality branding ya. Back to topic, personality branding. Personality branding. Ya. Kayak kita hari ini kita outfitnya personality branding banget. Sok formal banget gitu loh. Enggak sih, ini lebih tepatnya lu ngajak gua podcast setelah gua pulang kerja, Chef. Kita sama-sama belum pulang sih lebih tepatnya Iya. seharian ini. Emang kamu pernah pulang? Ya pulang lah. Kemana? Kepelukan dia. Aduh, biasa yang lagi anget-angetnya ya kan. Iya, mumpung lagi anget. Iya, Nggak musim sih. hujan kan. Ember. Ya biasanya gaya-gayanya ya enggak usah deh. Lanjut. Oke, personality branding perlu nggak sih sebenarnya personality branding? Kayak yang aku jawab tadi perlu. Perlu. Oke, kalau aku juga perlu memang kita Iya. perbaiki sosial media. Bener, kan personality branding tuh sebenarnya menurut Mas Febian personality branding itu cuma dari sosmed aja atau in real life itu juga ada namanya personality branding. Terus apa dong bedanya personality branding sama gimmick kalau gitu? Kalau gimmick kan sesuatu hal yang itu bukan diri kita sendiri. Apa bedanya sama personality branding? Personality branding itu ya karakter kita sendiri, ya udah kita membangun diri yang lebih baik gitu dong. Kalau aku sendiri bukan gitu sih menurutku. Apa coba? Kalau personality branding tuh lebih ke dalam hal profesional. Karakter kita. Iya, karakter kita dalam bidang profesional. Iya betul, jangan sangkut pautkan dengan hal-hal kayak kita lagi Iya, podcast, kayak lagi receh-receh gitu, kayak lagi sama temen. Orang ini nggak begitu serius ya, padahal sebenarnya ya bisa serius. Berarti namanya gitu. gimmick. Enggak. Enggak dong. Kan kita menyesuaikan. Masa iya kalau misalkan teman-teman kita lagi bercanda dan lain sebagainya kita serius? Iya, lah ya Iya makanya kan berarti kan? personality branding itu kan lebih dalam hal ke profesional kan. Iya. Makanya apalagi di zaman sekarang itu kita kalau nyari kerja itu sosmed juga dicek loh. Iya, Makanya sosial media dicek, apalagi Instagram. Ya kan yang paling familiar kan Instagram kan. Iya, gitu. karena emang di zaman digital gini tuh jejak digital itu tuh penting banget gitu loh. Krusial banget gitu. Jadi makanya upload yang baik-baik. Bener, berbuat Apain yang baik-baik. hal-hal gitu. yang buruk diupload ya kan? Tapi gini loh mas, masalahnya itu kadang kita tuh udah upload yang baik-baik nih gitu. Tapi sekarang tuh kan karena semua orang tuh punya kamera dan apalagi di zamannya TikTok ini kan, itu tuh kadang kita tuh lagi ngapain di luar sana, itu kan tiba-tiba ada yang ngevideo. Kayak misalnya nih orang cuman lagi kehujanan aja misalnya ya, terus tiba-tiba ada yang ngevideoin, kasihan ya dia baru pulang kehujanan gitu. Kayak tau gak sih mas? Jadi akhirnya personality branding kita yang
mungkin Udah gimana kita kita tata ngebentuknya gitu. Terus tiba-tiba ada video orang ngevideoin kita viral gitu. Jadi sebenarnya agak, kalau menurutku orang-orang tuh stop ngevideoin orang sembarangan aja sih menurutku. Enggak, jadi kamu lebih ini ya, mendengarkan perkataan orang lain. Enggak juga. Kamu udah ngelihat personality brandingmu udah bagus, kamu tata, terus banyak orang yang nyinyir dan lain sebagainya kayak gitu. Enggak sih, aku lebih ke enggak suka privasiku diganggu aja sih. Makanya Instagrammu kamu private. Iya kan? Arahnya ke sana kan. Dan Iya. kamu punya second akun. Nah, itu kan Lain gunanya sebagainya personality gitu. branding kan gitu. First akun tuh buat personality branding ya kan guys. Baru second akun itu So artis. Loh, justru nggak semua ya, nggak gitu ya. Semua orang juga gitu tau, anak-anak muda. Emang Mas Febian aja yang udah tua. Enggak lah. Ya, aku menghargai semua orang yang pengen tahu aku lewat sosial media. Ya udah, nggak usah di privasi. Aku bingung orang-orang mau privasi itu ngapain. Kalau misalkan mau di privasi ngapain diupload? Ya berarti Ngapain diupload gitu ya kalau berarti misalkan mau dia di privasi. inginnya dilihat sama orang-orang yang udah dia tahu dan dia setujuin aja. Berarti lingkup pertemanannya itu aja. Oh, jadi pilih-pilih teman. Belum tentu. Pilih-pilih teman Enggak berarti. juga. Berarti kalau misalkan ada yang follow tapi kamu nggak kenal, Karena kamu gini ini. ya Mas, zaman sekarang apalagi buat cewek ya kan. Itu tuh kita tuh apa ya namanya? Serem banget gitu loh. Kadang foto kita yang kita foto baik-baik itu tuh bisa diedit jadi hal-hal yang jahat. Oh gitu. Iya kan? Kadang Tahu-tahu foto biasa gini, tahu-tahu bugil gitu. Nah, ya kan banyak kasus-kasus kayak gitu juga gitu loh. Atau kadang Emang siapa yang edit kayak gitu? Siapa? ya orang-orang gabut atau orang-orang Enggak, yang siapa obsesi yang mau sama. ngedit fotomu kayak gitu? Ya aku nggak bilang buat aku, kan aku bilang buat semua orang yang nge-private IG-nya. Iya. Mungkin dia punya ketakutan kayak gitu ya. Aku Ya, bisa nggak jadi tahu sih, gitu loh. bisa Aku nggak jadi. tahu. Aku berpikir diriku nggak seterkenal dan secantik itu buat sampai diedit kayak gitu. Cuman aku tetap aja takut sama hal kayak Tapi gitu juga nggak cocok juga sih kalau misalkan dia edit kayak gitu. Oke. Enggak, ini bahasanya kemana sih sebenarnya? Enggak, aku lebih ke ini sih. Aku lebih ke apa ya, pembahasannya ini tentang personality branding yang kita itu menampilkan diri kita atau karakter kita sesungguhnya itu di sosial media sebenarnya. Berarti namanya gini ya Mas. Kadang ada orang itu yang tahu nggak sih Gimana suka nih? ngupload semua hal. Oh, random. Ya. Random banget ya. Suka ngupload semua hal, suka ngupload kehidupan sehari-hari dia gitu-gitu kan. Apapun di post kayak Ya, gitu. atau buat hal-hal yang ibaratnya ngebucin atau hal-hal remeh atau receh sama temen itu suka diupload sama dia. Kayak misalnya bikin video TikTok yang lucu gitu tapi nggak mau semua orang tahu gitu. Itu kan gunanya gitu. second account kan kayak gitu. Kan itu bukan hal yang profesional gitu loh. Paham Oke, nggak sih Mas? oke. Nah, yang mau Then? dilihat orang-orang kan di first account itu gunanya adalah untuk profesional akun Oh, gitu. profesional akun. Iya, jadi akun profesional yang ditampilkan hanya hal-hal yang bersifat apa ya, formal, profesional gitu. Jadi nggak ada hal yang receh atau Tapi hal bukannya gitu. second akunmu itu buat ngepoin mantanmu? Enggak lah, ngapain ngepoin mantan? Scroll gitu. Enggak lah, Cari ngapain? tahu atau Ngapain? ngepoin orang lain gitu. Ngapain? Aku kalau ngepoin tuh berarti kalau dulu masih belum move on ya, pasti aku kepoin tiap hari. Tapi karena udah Ya ini gara-gara lu ada punya cowok aja sih. iya iyalah, dipikir secara logika aja deh Mas. Punya pacar nih, ngapain ngepoin mantan? Enggak, maksudnya apa namanya, second akunmu itu buat kayak gitu. Enggak, Kan ada yang buat kayak gitu. itu lebih ke third akun enggak sih? Oh. Jadi sebenarnya tuh Enggak, aku punya kalau aku punya cuma satu akunku, my first akun ya akunku itu. Ya udah, the real akun. Makanya tak tulis sih the real akun. iya ya udah bagus. Gak ada second akun. Iya udah. Karena ya mungkin Mas Febian tipikal orang yang nggak suka upload semuanya gitu. Enggak, Maksudnya, aku upload aku sekarang. tapi kan nggak kehidupan pribadi. Oh no, Lah nothing. makanya kan ada orang yang suka itu tadi kayak aku bilang suka ngebucin, cuman Iya kan itu sih. bukan hal profesional yang buat ditampilkan ke semua orang gitu loh Mas. Nah makanya. Aku lebih ke have fun waktu sama teman-teman, aku sendiri, aku holiday, aku nge-vlog. Itu aku tampilin semua biar biar aku itu punya kenangan di situ gitu. Tak tampilin bebas gitu. Whatever orang mau bicarain seperti apa, tentang apa dan lain sebagainya, terserah udah. Lah terus kenapa nggak upload pasangan kalau whatever apa kata orang? Oh gitu, mainnya gitu. Ya aku harus serang balik gak sih? Masa aku dari tadi Oh, diserang gitu. terus gitu loh. Aku tuh gak mau jadi yang lemah gitu loh. Ya oke, harus menyerang juga gitu loh. Oke, awas ya. Dan Nanti itu titik
terlemahnya Mas Febian itu dalam hal pasangan. Enggak, bukan karena hal pasangan, karena aku dulu pernah bener-bener sebutin itu dan akhirnya itu nggak jadi gitu loh. Maksudnya itu ya kan harusnya terserah kata orang. Kalau nggak jadi ya udah ngapain. Oh, beda nih pemahaman beda. Jadi gini nih. Jadi kalau misalkan aku sendiri yang diomongin orang lain itu whatever, tapi kalau ada orang lain yang di sampingku atau orang yang aku sayang diomongin orang lain, itu aku baru peduli di situ. Makanya biar aku sendiri aja yang di situ. Nanti kalau udah fix orangnya ya nanti muncul tunggu aja lah. Lah katanya sama temen juga tadi. Temen nggak masalah dong. Lah kalau temen dihujat nggak apa-apa berarti. Ya enggak juga. Masa ada yang mau hujat temanku? Blunder. Enggak. Pasangan kan is my privacy gitu loh. Enggak semua kita harus tampilkan. Lah ya makanya. Pasanganku bukan ini sih. Bukan apa namanya barang yang bisa dijual belikan. Kan itu bukan berarti dijual belikan. Emang memperjualbelikan teman Mas Febian? Emang Mas Febian memperjualbelikan teman? Enggak juga. Emang ada kayak gitu. Mentang-mentang yang suka bucin yang di lift gini apa sih? Ya kan kayak gitu. Ya makanya hal-hal kayak gitu kan gak aku post di first akun. Oke, I know. Kan? Karena aku sebenarnya mau ngupload. Aku mau itu tuh ada memori, maksudnya namanya akun itu ya sosmed itu kan. Selama kita ingat passwordnya itu kan pasti akan ke save kan. Apalagi IG kan ada arsip gitu-gitu kan Mas. Jadi aku tuh mau nge-save memori itu, cuman aku nggak mau semua orang ngelihat gitu loh. Jadi ada orang-orang yang nggak pengen dilihat itu semua gitu. Tapi kebanyakan kenapa sih anak-anak zaman sekarang itu cuma beberapa aja yang diupload, cuma beberapa, ada 4 kok fotonya, yang lain diarsipkan dan lain sebagainya. Kenapa? Masa lalu nggak pengen orang tahu atau gimana? Ya karena punya lu sendiri deh, lu sendiri. Ya kayak gini deh, kayak kita pengen menampilkan apa yang ingin kita tampilkan. Nah, di masa terus lalu kenapa ya kalau dulu itu diupload? Nah, bentar di masa lalu dulu itu ya, aku ngerasa itu tuh aku tuh udah paling cantik gitu loh guys. Aku udah paling wow gitu. Terus kamu malu sekarang? Ya iyalah, itu masa-masa jametku gitu loh. Dan nggak perlu semua orang tahu masa-masa jametku tuh, nggak perlu semua orang tahu gitu loh. Buktinya aku juga dari mulai awal aku punya bikin itu ya ada kan semua. Preferensi orang dong. Iya orang sih. Menampilkan apa yang ingin dia tampilkan. Iya, apa yang terus ingin kenapa dilihat dulu orang diupload lain. itu? Ya karena itu tadi aku bilang. Zaman dulu aku merasa aku cantik gitu loh. Di zaman dulu terus itu. Sekarang jelek? Iya dong, pasti jamet kan, style berubah, penampilan berubah. Dulu gak kenal make up, sekarang kenal make up. Dulu gak kenal skincare, sekarang kenal skincare. Bukannya ada before after ya? Lah iya, tapi kan gak semua orang pengen tahu before-nya. Kan semua proses. Iya, tapi kan gak semua orang pengen menampilkan prosesnya. prosesnya. Oh, jadi itu alasannya. Iya. Jadi cuma tinggal ada 4 atau 2 gitu. Aku cuma ada 2 man, foto kaki semua lagi. Nggak fungsi bangke beneran. Aku tuh gila ngerasa, loh. karena aku gak ngerasa diriku tuh fotogenik gitu loh Mas. Emang harus kayak gimana fotogenik itu? Fotogenik tuh orang yang ketika difoto, ketika kena kamera itu dia lebih cantik. Kena kamera lebih cantik, aslinya jelek. Ya enggak juga. Loh enggak juga, kan aku bilang lebih cantik bukan berarti jelek. Kan bisa aja cantik. Tapi kalau kena lo Mas Febian yang mikir kayak gitu. Biar netizen yang tahu nih. Oke. Aku kan biasanya kalau misalkan di foto cantik, berarti kalau aslinya jelek gitu maksudnya. Kan aku bilang berarti filter gitu. Lebih. Berarti kalau di kamera lebih. Aku bukan bilang cantik doang ya, lebih. Berarti ada tingkatan lebih cantik. Berarti kalau di biasanya cantik aja gitu. Loh, kan aku di diriku. Buat aku Mas Febian tanya kenapa aku enggak ngupload wajahku gitu-gitu kan. Oke, jadi fungsinya first akun kayak gitu ya, first akun terus kayak gitu. Cuman kalau yang punya real akun cuma 1 kayak gitu ya, at least juga nggak ada masalah ya. Kalian mengeksplor diri kalian. Enggak sih. Kenapa alasanku aku cuma punya 1. Pertama aku nggak mau ribet. Itu. Terus kemudian kalau ada hack atau apa ya udah cuma itu toh. Jadi aku bisa fokus. Terus kedua, kenapa akunku nggak tak kunci? Ya biar ya namanya sosial media buat kita mengeksplor diri kita, kenapa harus dikunci kan kayak gitu. Emang aku punya salah apapun buat dikunci? Emang kalau dikunci berarti punya salah? Enggak juga. Berarti Mas Febian ngejudge orang-orang di sana yang ngapain? Enggak kayak gitu, gila aku dimakan sama netizen. Dari tadi gitu. Mas Febian makanin aku loh. Sekarang aku balas dendam. Denger nggak? Netizen itu suka kalau kita berkelahi beneran. Maksudnya kayak Tom and Jerry gitu. Emang iya kalian suka? Naiknya gara-gara itu sih emang. Gitu. Kita nggak bisa pro. Ya kan namanya manusia pasti ada pro dan kontranya dong. Tapi kita nggak ada
Pronya Ada kadang. mana? Ada. Mas Febian berarti nggak pernah ngeliat podcastnya beneran nih. Padahal kita kadang pro. Oh iya save gitu. Enggak, itu gara-gara udah aku nggak ada ide. Enggak. Jadi ya beberapa ada pendapatmu yang itu mungkin aku bisa like. Loh lah ya makanya tetap kita ada pronya. Ya, Ya dikit. meskipun banyakan kontranya Iya, gitu iya. loh. Tapi ya ada lah pronya dikit-dikit. Iya dikit-dikit. Semenjak lu bilang gua tua, itu udah kita beda generasi. Langsung kayak ada boundariesnya gitu ya. Ada Iya. tembok tingginya gitu ya. Tapi emang ada gitu loh. Apa itu? Ya itu tadi. Contohnya itu tadi aja. Iya sih. Terus apalagi nih tentang branding. Ya intinya kalau Personality menurutku branding. personality branding itu tuh kadang ada gini mas, orang yang nge-personal brandingnya itu dengan dia misalnya kayak dia tiap pagi ngopi di Starbucks Oh gitu. iya, Terus gitu. nge-personal brandingnya dia kerja keras gitu. Oh iya, menunjukkan Sebenarnya- bahwasannya dirinya seperti apa gitu kan. Nah terus I like. ya kan? Aku suka kayak gitu. Nah terus ketika dia menunjukkan itu ada orang yang Nyinyir. gitu. Apa sih pamer? Padahal kebahagiaan seseorang itu sendiri-sendiri. Padahal itu tujuannya personality branding dia. Iya, Dia betul. nge-personal brandingnya bahwa dia tuh orang mahal gitu loh. Iya. Dia seleranya mahal, dia pekerja keras. Ya wajar kalau dia seleranya mahal gitu kan. Ya kan orang kerja keras ngasilin banyak duit. Buat apa kalau nggak buat Dia expose. bukan buat apa kalau nggak buat dia seneng-seneng. Ya kan? Iya. Ibaratnya gitu kan. Jadi Iya. kayak ya udah gitu loh kalau misalnya Mentang-mentang aku sering foto-foto kayak gitu ya. Kamu enggak komen bukan Mas gitu ya? Febian. Enggak, kamu kayak apa-apa yang di ini gambarannya aku deh kayaknya. Enggak, pede banget anjir. Gila. Gila. Ntar deh kalau misalkan aku foto apa, awas lu komen lu. Enggak, aku nggak pernah komen apapun yang Mas Febian posting. Oke. Aku kan Oke, ini kalau contoh, gitu dicontoh mau. di luar sana. Oke. Kamu follow akunku Follow. kan? Follow kan? Follow. Dan kamu pasti lihat storyku yang pertama. Gila. Enggak, Iya. aku aja jarang lihat story-nya Mas Febian kok. Mana ada ntar kalau ada ini. Sumpah, aku loh udah- jarang buka first akun. First akunku tuh loh jarang tak buka. Iya, second akunmu ya kan? Iya, saya kena akunku yang Iya, sering on. ngepoin. Enggak lah, ngapain aku ngepoin Mas Febian. Kurang kerjaan banget, bejir. Enggak kan biasanya kamu komen-komen gak jelas kayak gitu kan? Enggak pernah komen-komen. Alah iya. Serius aku tuh gak gampang komen-komen. Coba Apa di sih Mas YouTube. Febian tuh selalu menfitnah aku tuh kenapa gitu loh. Orang Enggak, aku tuh ada fitnah, apa enggak ada yang fitnah. gak aku lakuin dibilang dilakuin. Enggak, Orang enggak aku ada gak fitnah. ngelakuin. Enggak. Ya, dilanjut deh yang tadi. Berarti kayak gitu kan? Nah makanya tujuannya kadang orang nge-private akun tuh ya kayak gitu. Kadang dia tuh mental orang kan beda-beda. Ada Takutnya dihujat. nah ada yang kayak Takutnya nyinyir, padahal dia ya cuman pengen mengekspresikan diri. pengen ngupload aja apa yang dia suka ya. Betul. Nah makanya itu tujuannya nge-private akun tuh kayak gitu. Ada yang mentalnya emang kuat buat denger nyinyiran itu. Ada yang mentalnya kayak atau dia males merusak hari-harinya dengan mendengar nyinyiran-nyinyiran itu gitu loh. Jadi kayak ya preference orang-orang gitu loh. Iya betul, preferensi orang-orang. Cuman kalau aku ditanya sendiri, kalau misalkan aku di komen kayak gitu, ya udahlah, ini kan kehidupanku dan aku pengen mengeksplor diri aku. Niatku bukan pamer, udah itu aja. Niatku bukan pamer. Aku seneng dengan apa yang aku capai di titik ini. Iya. Dan lu harus tahu sebelum lu nyinyir kayak gitu atau apapun di situ ya. Pencapaianku sampai di titik ini, progresnya itu, jalannya itu, prosesnya itu susah gitu loh. Dan aku hargai di titik ini ya aku upload lah. Dan itu pun udah bener-bener tak pikirkan baik-baik buat aku upload, biar aku nggak nyinggung sana atau nyinggung sini atau apapun. Bahkan sekarang aku nggak pernah kasih caption loh, seriusan. Jarang aku kasih caption gitu, paling cuma emot gitu ya kan. Bilang Tujuannya aja itu. malas mikir caption. Enggak, takutnya nanti ada yang kesindir gitu. Ya makanya balik Kan lagi. hati orang nggak ada yang tahu. Iya benar. Nah makanya kita bener-bener kita sewaspada ini, sehati-hati ini. Kadang ada yang masih komen. Makanya Ya, itulah makanya kadang umat. orang pilih nge-private akunnya biar dia nggak Itu nambah. bukan jalan yang baik sih sebenarnya. Ya nggak juga dong. Berarti Mas Febian ngejudge orang-orang di luar sana yang nge-private akunnya. Kenapa lagi harus dong. kamu samakan dengan orang-orang? Ya Mas Febian dari tadi gitu. Enggak, aku itu cuma bingung kenapa orang itu selalu pakai private akun gitu. Ya itu loh. tadi karena dia pertama Kan boleh tanya, kan aku tanya. iya tak jawab ini loh. Iya. Ya itu dulu tadi pernah dia tak nggak private mau sih. nambah dosa orang lain dengan ngejudge dia. Oh gitu. Terus pertama itu Oh pede banget. ya kan kita nggak pernah tahu. Oh berarti banyak yang nggak suka. Kita nggak pernah tahu Mas. Kayak itu tadi loh kita Oh niatnya iya, betul. cuman
ngasih tahu aja nih kegiatan sehari-hari kita, tapi orang lain mikirnya ih pamer banget kan gitu. Kita nggak pernah tahu hati orang lain, Mas Febian sendiri yang bilang. Iya, betul. Jadi Ya kayak gitu intinya. Makanya intinya gitu aja sih. Kadang dikira pamer, padahal ya niat kita memang ya pengen share aja, pengen share aja gitu. Pengen itu dijadikan memori buat nantinya, atau pengen juga tujuannya personal branding itu tadi gitu kan, nge-personal branding kalau aku nih kerja keras gitu loh, aku nih gitu nongkrongnya ya di Starbucks gitu loh. Terus kalau kamu di komen kayak gini misalkan nih, contoh nih ada yang komen yang diupload yang seneng-seneng doang, terus kamu jawab gimana? Ya karena emang kita harus menunjukkan apa yang pengen kita tunjukkan. Masa kita lagi sedih harus ditunjukin buat apa? Ada yang sedih ditunjukin? Ya tapi di second akun pasti. Enggak juga. Iya. Ada yang sedih ditunjukin, galau-galau ditunjukin. Ya itu nggak ke semua orang pasti. Nggak tahu juga. Yang balik lagi ke preference. Karena ya udah, sosial kapan-kapan media. kita undang orangnya. Oh ada. Ada dong. Ada Ya namanya juga. sosial media, manusia tuh banyak dengan beragam macam karakter gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngejudge sosial media orang lain gitu loh guys. Kalau dia mau upload, kalau kalian misalnya nih, kalau menurutku kalau misalnya kita nggak suka sama sosial media orang itu, mending di mute aja. Betul. Daripada kelihatan. Nambah sakit hati kita. Maksudnya nambah penyakit hati kita. Iya. Kan iya kalau sih. kita iri kan jadi penyakit hati kan. Betul. Mas? Kita nyinyirin dia nambah dosa kita juga. Jadi mending kalau emang nggak suka ya di mute aja gitu loh guys, daripada atau nggak usah di follow deh. Iya dong. Misalnya kayak buat ramah tamah aja nih, saling follow-followan kan sekarang sosial media tuh sepenting itu gitu loh Mas. Oh iya betul. Buat menunjukkan bahwa kita tuh masih berteman gitu-gitu kan. Oh gitu, berarti kita saling follow ini gara-gara buat nunjukin kita masih berteman. Aku nggak bilang buat diriku. Oh iya. Kan aku bilang buat bisa aja buat orang gitu loh. Oh berarti ada salah satu temanmu yang kamu follow-followan hanya untuk ini. Giringnya loh. Iya. Giringnya loh. Iya loh. Dari tadi loh. Iya loh. Diperlebar, diperluas sendiri gitu. Loh, fakta kamu yang ngomong sendiri. Tapi kalau aku perlebar sendiri, kalau aku perluas sendiri, nanti dia marah-marah. Mana ada, aku gak pernah marah. Di replay aja ya nanti editor ya. Aku udah biasa nih ngadepin yang begini. Makanya aku sekarang kalau dulu aku pasti akan kayak wah gitu. Sekarang aku kayak lebih replay aja deh gitu. Jadi personality branding intinya seperti apa? Penting dan perlu banget. Ya karena teman-teman akan dilihat dari sosok kalian atau figur kalian itu di sosial media, dan jangan judge seseorang dari sosial medianya karena belum tentu karakternya juga sama seperti sesuatu hal di kehidupan nyatanya. Betul. Karena orang itu hanya menampilkan apa yang ingin mereka tampilkan gitu. Dan orang itu akan menampilkan hal-hal yang baik-baik aja gitu kan. Betul. Makanya ya semua orang itu pasti punya kekurangannya sendiri-sendiri gitu. Dan punya kelebihannya masing-masing. Dan biasanya yang ditampilkan adalah sisi baiknya. Karena buat ya apa? itu tadi buat personality branding. Betul. Gitu. Buat apa nampilin kekurangannya? Buat apa menampilkan kesedihannya? Gitu. Kalau yang seneng sama dia pasti ada simpati. Tapi kalau yang nggak seneng sama dia, wah pasti tertawa terbahak-bahak. Orang kita nampilin yang seneng aja masih dinyinyirin, gitu kan? Apalagi yang sedih-sedih gitu kan. Pribadi bun. Apalagi yang sedih-sedih, makin banyak yang seneng gitu kan. Gitu. Makanya kayak ya preference kalian aja. Kita nggak menjudge kalian yang private akun, kalian yang belum mau personality branding, karena ya preference orang itu aja tadi. Tapi intinya kalau menurut kita ya personality branding itu perlu, karena semua orang akan terjun ke dunia profesional, dan di dunia profesional itu sosial media itu bakalan dicek gitu. Dan jejak digital itu sangatlah penting banget dan gitu. Susah untuk dihilangkan. Ngefek ya. banget, Jadi buat teman-teman semua yang up di sosial media benar-benar harus dihati-hati. Dan saran dari aku sih, apa yang ingin kalian upload sesuatu hal yang bagus itu, karena orang lebih akan respect yang bagus daripada yang sedih-sedih. Gitu. Bahkan kadang kita udah hati-hati aja masih ada kayak ya itu tadi, balik kadang kita lagi ngapain di luar gitu direkam, orang ini gini, pernah ya kayak gitu? Enggak pernah, kan banyak di TikTok. Oh iya. Aku menghargai tahu viral kayak gitu ya. Iya benar, karena aku menghargai privasi orang lain dan aku pengen privasiku dihargai gitu loh sebenarnya. Makanya aku saran juga buat kalian jangan sembarangan ngevideoin atau ngefotoin orang gitu loh. Itu privasi mereka gitu loh guys. Itu tapi siapa tahu waktu diviralkan dia seneng. Ya kalau yang diviralkan hal baik nggak apa-apa dong. Tapi kalau hal jahat, hal buruk, mana ada orang yang seneng viral karena hal buruk Mas? Banyak loh. Wah parah sih. Banyak loh. Kan itu kan pansos. Gimmick ya. Iya, kembali lagi di awal yang gimmick tadi. Gimmick itu perlu susah ya guys ya. Kalau masalah gimmick ini susah ya. Iya, mungkin pembahasan personality branding
mungkin cukup dulu ya kali ya, karena editor di belakang udah kasih waktu buat kita udah ini. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya kan, kalian langsung sharing aja pendapat kalian atau pertanyaan kalian, mungkin betul, tentang nanti personality branding di kolom komen. Nanti kita akan balesin komen-komen kalian, atau nanti ada yang lain, orang lain yang juga sependapat sama kalian atau berbeda pendapat sama kalian. Jadi kita saling sharing di kolom komen ya guys ya. Oke. Sebelum ditutup aku ada kata-kata ya, mungkin pikiran atau ilmu seseorang bisa diukur tapi hati manusia tidak ada yang bisa diukur. Ember 100. Cakep. Aku mikirnya sampai 1 tahun kemarin loh. Itu udah dipendem, itu udah ditahan, mencari momen yang tepat untuk mengungkapkan. Lebarin, luasin, sumpah. Itu tadi ada gitu aja. Oke, cukup sampai sini aja guys. Tetap stay di podcast Relung Hati. Saat Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Mantap.